Ayuhal musyahidun al-kiram, jamaah YouTubiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan pelajaran bahasa Arab kita, penjelasan dari buku Al-Mudzakkiratu fin Nahwi was Sarfi, yang mana sebelumnya sudah kita ambil dari jawaban soal yang ke-18 mengenai mansubatul asma'i. Kita ulang sedikit. Mansubatul asma' itu ada 12 yang sudah kita jelaskan sebelumnya, adalah maf'ul bihi, kemudian al-maf'ul li ajlih, kemudian al-maf'ulul mutlaq, kemudian al-maf'ulu fihi, kemudian al-maf'ulu ma'ah, yang terakhir sudah kita jelaskan al-hal. Baik jamaah YouTubiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita masuk yang ketujuh. Ini yang ketujuh adalah khabaru kana wa akhawatiha. Khabaru kana wa akhawatiha. Khabar kana beserta saudari atau saudara-saudaranya. Saudari-saudarinya. Khabar kana seperti yang sudah kita pelajari di marfu'atul asma', walaupun hanya di isimnya, kini di khabarnya. Ya. Khabar kana wa akhawatiha itu ada 3. Ya. Ada 3 atau 3 bentuk lah. Satu ada berupa isim zahir, yang kedua ada berupa syibhu jumlah, kemudian ada berupa jumlah. Isim zahir, ya, isim zahir juga dibagi 4, ya. Ada yang mufrad, ada yang musanna, ada yang jamak mudzakkar salim, ada jam'u muannatsin salimun. Oke. Kemudian ada syibhu jumlah. Syibhu jumlatin itu ada dzaraf, ada jar wa majrur. Dzaraf dan jar wa majrur itu kalau syibhu jumlah, ya. Kemudian ada jumlah. Ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Oke, sebelum kita jelaskan contoh-contohnya, kita ke contoh yang ada di kitab ini saja dulu. Nah, di sini ada contohnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In kuntum sadiqin. In kuntum sadiqin. Nah, di sini mana khabar kananya? Khabar kananya sadiqin. Jika kalian adalah orang-orang yang benar. Sadiqin adalah khabar kana dari kuntum. Kana yakunu kun. Kuntum, kunta, kunti, ya, kuntum. Berarti di sini isim kananya adalah tum ini. Dhamirun muttasilun, ya. Fi mahalli raf'in ismu kana. Kemudian sadiqin adalah khabar kana. Oke, mana lagi contohnya? Wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Ini kana, ini isim kana, kemudian ini khabar kana. Wa qad kana fariqum minhum yasma'una. Yasma'una ini adalah fi'lun wa fa'il. Ya, fi'lun wa fa'il. Ini adalah
khobarnya dalam bentuk fi'il dan fa'il. Kemudian contoh yang lain yang mungkin bisa kita ungkapkan secara percakapan kita harian ya. Kanal mudarrisu hadiran. Guru itu telah hadir. Atau guru itu hadir. Oke. Nah, kita masuk ke yang tadi, yang kita bagi-bagi tadi. Ada ismun zahir di mufrad ya. Contohnya yang tadi, kanal mudarrisu hadiran. Nah, itu contoh mufrad mudzakkar. Kalau mufrad muannats, kanatil mudarrisatu hadiratan. Nah, bagaimana dengan musanna? Musanna muzakkar, kanal mudarrisani hadiraini. Ya, musanna dengan ya, tandanya ya. Kemudian untuk muannats, kanatil mudarrisatani hadirataini. Ya, tandanya tetap ya karena musanna. Kemudian kalau jamak mudzakkar salim, kana al-mudarrisuna hadirina. Tandanya juga ya. Tandanya juga dengan ya ya. Karena jamak mudzakkar salim. Nah, masuk kita ke jamak muannats salimun. Kanatil mudarrisatu hadiratin. Dijamakkan hadiratin. Tandanya kasrah niyabatan anil fathi ya. Tandanya kasrah niyabatan anil fathi. Kanatil mudarrisatu hadiratin. Nah, kemudian ada syibhu jumlah. Syibhu jumlah tadi itu ada berupa dzaraf, ada berupa jar dan majrur. Ya. Syibhu jumlah ini ya tidak berupa jumlah kalimat. Dia kalau dilihat dari katanya dia sudah seperti jumlah ya. Syibhu ini artinya seperti atau menyerupai jumlah, tidak menjadi jumlah sepenuhnya karena belum memberikan makna yang dapat dipahami. Ada berupa dzaraf. Contohnya yang tadi kanal mudarrisu amamal fasli. Ya. Guru itu di depan pintu. Guru telah berada di depan kelas. Guru telah berada di depan kelas. Amamal fasli ini adalah dzaraf ya. Dzaraf mansub. Kemudian dari jar dan majrur, kanal mudarrisu fil fasli. Kanal mudarrisu fil fasli. Guru itu telah berada di dalam kelas. Guru itu telah berada di dalam kelas atau guru itu ada dalam kelas. Fil fasli ini adalah jar dan majrur. Ya. Harfu jarnya fi, al-faslina ismun majrur. Oke ya. Kemudian yang jumlah. Jumlah tadi ada berapa? Jumlah ada dua. Ismiyah dan fi'liyah. Yang didahului isim, ada jumlah yang didahului kata kerja atau fi'il. Contohnya, kita ambil yang sekitar sini aja. Kanal mudarrisu khattuhu jamilun.
guru itu ya, guru itu tulisannya cantik. Guru itu tulisannya cantik. Khattuhu jamilun, ini adalah jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah fi mahalli nasbin khabar kana. Kemudian ada jumlah fi'liyah. Kanal mudarrisu yashrahud darsa. Guru itu telah menjelaskan pelajaran. Guru itu telah menjelaskan pelajaran. Kanal mudarrisu yashrahu ad-darsa. Yashrahu ad-darsa ini adalah jumlah fi'liyah fi mahalli nasbin khabar kana. Nah, begitupun kalau diterapkan pada semua akhwat kana ya, akhwat kana yang sudah kita ambil di marfu'atil asma, di akhwat kana. Kemudian bolehkah khabar kana ini didahulukan? Khabar kan biasanya ada di akhir, bukan di awal. Ya, bolehkah didahulukan? Khabar kana juga boleh didahulukan. Ya. Khabar kana boleh didahulukan. Seperti contohnya ada yang wajib ya, ada yang jawaz, yang boleh. Kalau boleh, seperti misalnya kana fil fasli al mudarrisu. Kana fil fasli al mudarrisu. Khobar kananya mana? Fil fasli, didahulukan. Al mudarrisu isim kana. Ini boleh karena al mudarrisu isim kananya ma'rifah ya, ma'rifah, ada alnya. Nah, kalau yang wajib bagaimana? Yang wajib kana fil fasli mudarrisun. Kana fil fasli mudarrisun. Nggak ada alnya. Ini wajib ditakhirkan isim kananya dan didahulukan khobar kananya. Contoh lain, kana fil kubi ma'un. Kana fil kubi ma'un. Kalau yang boleh, contoh yang lain, asbaha fi nadamatin al muta'ajjilu. Asbaha fi nadamatin al muta'ajjilu. Ya. Berada dalam telah menyesal orang-orang yang telah menyesal orang yang tergesa-gesa. Kemudian bisakah khobar kana itu terhapus? Boleh khobar kana terhapus ya apabila didahului atau jika berada setelah in atau lau. Boleh dihapus. Mana contohnya? In contohnya qad qila ma qila in sidqan wa in kana kadziban. Nah, ini kan tidak ada khobar kanannya nih, dihapus. Langsung in sidqan wa in kadziban. Bukan khobar kanannya tidak ada. Isim kanannya dihapus. In sidqan wa in kadziban. Asalnya in kanal maqulu sidqan wa in kanal maqulu kadziban. Nah, tadi bisakah isim kanannya terhapus ya? Langsung tinggal khobarnya. Contoh dari lau, misalnya uridu minka walau kalimatan wahidatan. Walau kalimatan wahidatan. Ini kan langsung khobar kanannya. Asal katanya adalah walau kana raddu
kalimatan wahidatan. Uridu minka walau kana raddu kalimatan wahidatan. Aku menginginkan darimu walau sepatah kata, gitu ya. Berarti kalau kita lihat yang contoh yang tadi, ini berarti isim dhahir, ini adalah jamak mudzakkar salim, ya. Kalau ini adalah jumlah. Kemudian yang kedelapan ada isim inna wa akhawatiha. Isim inna wa akhawatiha. Nah, isim inna wa akhawatiha, inna wa akhawatiha sebelumnya sudah kita sampaikan akhawatnya itu inna, anna, ka'anna, laita, ka'anna, ya. Laita, ka'anna, la'alla. Isim inna itu bisa berupa isim mu'rab, bisa berupa isim mabni. Isim mu'rab adalah isim yang bisa akhirnya bisa berubah-ubah. Sedangkan isim mabni akhirnya permanen, tetap, ya, tidak berubah-berubah. Nah, isim inna nanti bisa kita terapkan yang mu'rab tadi pada mufrad, kemudian pada musanna, pada jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, kemudian al-asma al-khamsah. Jadi pada isim mu'rab tuh ada 5, ya. Kemudian isim mabni bisa kita terapkan pada dhamir, pada isim isyarat dan ismun mausul. Pada isim mufrad, ya, sebelum kita oke lah ya, kesini dulu kita ke contoh. Innallaha la yastahi ay yadriba mathala. Innallaha, mana isimnya? Isimnya Allah. Ini kan, lihat kan ada tanda fathah kan? Ada tanda fathahnya. Inna, nggak boleh innallahi, innallahu. Salah dalam kaidah innallaha. Kemudian ini ka'anna, ya, dari akhwat kana. Ka'annahum la ya'lamun. Kitab Allah wara'a zuhurihim. Ka'annahum la ya'lamun. Ka'annahum, hum ini adalah isim ka'anna. Isim ka'anna fi mahalli nasbin isim kana. Atau isim ka'anna. Karena dia dhamir, isim mabni. Nah, kita lihat contoh yang biasa bisa kita ungkapkan sehari-hari. Innal mudarrisa hadirun. Ada kata inna kan? Al mudarrisa. Tidak boleh innal mudarrisi, innal mudarrisu. Salah. Kemudian ada la rajula fid dari. La rajula fid dari. Ini adalah isim lam nafiyah lil jinsi, ya. Kemudian la taliba halalin mahinun. La taliba halalin mahinun. Ini juga isim la nafiyah, ya. Isim la nafiyah. Ini isim la nafiyah, tapi bentuknya adalah mudhaf. Oke, ya. Bentuknya mudhaf. Oke, kita jabarkan. Ini kita ambil saja contoh yang ini. Innal mudarrisa hadirun, untuk memperjelas. Kalau untuk mufrad, innal mudarrisa hadirun. Untuk mufrad muannats, innal mudarrisata hadiratun. Kalau untuk musanna, innal mudarrisaini. Ingat ya, innal jamak mudzakkar salim, innal mudarrisina hadiruna. Kemudian jamak muannats salim,
innal mudarrisati, ingat ya, innal mudarrisati hadiratun. Kemudian kalau untuk al-asmaul khamsah kemarin sudah, ya bukan kemarin malah ya, sebelumnya sudah kita pelajari al-asmaul khamsah, isim yang 5, abun, akhun, hamun, fudhu. Abun, akhun, hamun, fudhu. Kita buat saja misalnya inna abaka hadirun. Sungguhnya ayahmu hadir. Oke. Itu untuk isim mu'rab. Bagaimana dengan isim mabni? Isim mabni bisa berupa dhamir, bisa berupa isim isyarat, bisa berupa isim mausul. Kalau dhamir misalnya innahum, ya, innahum yang tadi ini ka'annahum, ini isim dhamir. Ka'annahum bisa berupa isim dhamir, bisa berupa isim isyarat. Inna hadza, inna dzalika, inna hadza, atau inna fi dzalika, ya, inna fi dzalika. Kemudian misalnya inna hadza al-mudar, inna hadza al-mudarrisa hadirun. Inna hadza adalah isim daripada inna fi mahallin nasbin, isim isyarat, ya. Al-mudarrisa ini adalah badalnya. Kemudian bisa juga berupa isim mausul. Isim mausul contohnya banyak di Al-Quran. Innalladzina kafaru, innalladzina, alladzina ini adalah isim mausul fi mahalli nasbin, isim inna. Innalladzina kafaru sawa'un alaihim. Nah, kemudian ada juga lam yang bisa berfungsi seperti selain akhwat inna tadi, ya, berfungsi seperti inna, menasabkan. Lam, la bisa juga berfungsi seperti inna. Nah, syaratnya nanti ada 3, ya. Dia bekerja seperti inna. Seperti contohnya dalam Al-Quran, dzalikal kitabu la raiba fih, la raiba fih. Kalau di sini tadi la rajula fiddar, la rajula fiddar, tidak ada keraguan. La rajula fiddar ini artinya memang tidak ada sama sekali yang berjenis laki-laki di rumah ini. Bisa jadi cuma ada perempuan. Beda dengan kata la rajulun fiddar, beda artinya. Kalau la rajulun fiddar bisa jadi tidak ada rajulun wahid, tidak ada seorang laki-laki, tapi mungkin banyak, lebih dari satu. Itu antara perbedaannya. Nah, syaratnya ada 3. Yang pertama nakirah. Ini nakirah, tidak ada alif lamnya. Rajula, bukan ar-rajula, salah. Rajula, tidak ada alif lamnya. Kemudian yang kedua muttasilun. Muttasil, ya, antara la dan isimnya langsung, ya. Langsung bersambung, tidak ada dipisah. Seperti misalnya dalam Al-Quran itu la fiha ghaulun, setelah fiha baru ghaulun. Jadi amalan la-nya atau fungsi la-nya jadi batal, tidak berfungsi lagi. Tidak berfungsi lagi seperti lam nafiyah lil jinsi. Kemudian tidak ada dimasuki huruf jar. Misalnya kita baca al-idghamu bila.
Kalau ada bi dan ada baknya, bila ghunnatin. Nggak ada bila ghunnata, bila ghunnatin. Kemudian kalau kita terapkan juga di mudhaf au syabihun bil mudhaf, ini kalau mudhafnya, ini yang mudhafnya la taliba halalin, ini mudhaf, ini mudhafun ilaih, ini mudhaf ya. Tidak ada seorang pun yang mencari halal itu terhina, gitu ya. Kemudian ada lagi contoh lain dengan syabihan bil mudhaf. Kalau yang ini mudhaf, kalau contoh syabihan bil mudhaf, la syariban, ingat ya, la syariban dukhanan mahbubun. Nah, tidak ada orang perokok yang disukai, maksudnya pekerjaan merokoknya itu ya, kecuali yang merokok itu saja yang menyukainya. La syariban dukhanan mahbubun, tidak ada seorang perokok yang disukai. Jadi ya, kalau yang ini dia mu'rab ya. Kemudian la ini juga ada di mudhaf ataupun syabihun bil mudhaf. Kalau yang ini mudhaf, la taliba halalin mahinun. Tapi ini mu'rab ya. Beda dengan yang ini tadi, ini mabni. Kalau la rajula ini mabni, simla. Kalau ini dia mu'rab karena dia mudhaf. Atau syabihan bil mudhaf, la syariban dukhanan mahbubun, tidak ada seorang perokok yang disukai. Kalau la taliba halalin mahinun, tidak ada orang yang mencari halal terhina. Ini yang mu'rab. Kalau yang tadi mabni. Ini juga mansub ya, mansub bila nafiyah, bukan la nafiyatul lil jinsi ya, bila nafiyah. Kemudian boleh juga terhapus ya, boleh juga terhapus, boleh juga terhapus isim inna ini. Contohnya seperti al-ilmu wala syakka asasun nahdati. Al-ilmu wala syakka asasun nahdati. Ilmu itu tidak diragukan merupakan asas atau dasar kemajuan. Nah, sini kan agak rancu kalau diartikan seperti itu. Makanya dia boleh dihapus. Asalnya al-ilmu wala syakka annahu asasun nahdati. Annahu ya, isim na bahkan innanya pun dihapus. Na dan isim inna dihapus. Kemudian lam ini juga boleh dimasuki atau ditambah dengan siya ya, siya atau siyama. La siyama. La siyama. Nah, ini ada beberapa kondisi ya. Ada 3 kondisi kalau bersambung dengan siyama. Kita contohkan seperti ahabbul fakihati wala siyama al-burtuqalu, atau wala siyama al-burtuqali ya. Jadi boleh ahabbul fakihati, buah-buahan yang paling digemari, wala siyama al-burtuqali, terlebih lagi buah jeruk. Nah, berarti di sini ma-nya adalah ma zaidah, ma tambahan, al-burtuqali. Nah,
Boleh juga setelah sia. Kalau sia ini pasti sudah ini ya, isim mabni ya, isim la mabni. Sekarang yang apa setelah la siyama ini? Ma dan setelahnya. Bisa juga ahabbul fakihati wala siyama al-burtuqalu. Al-burtuqalu boleh, al-burtuqalu, karena setelah ma ini ada takdirnya huwa. Ahabbul fakihati wala siyama huwal burtuqalu. Asalnya gitu, huwal burtuqalu. Berarti dia mahdzuf ya. Huwa itu adalah mubtada, ini khobar ya. Huwal burtuqalu. Kalau kita artikan buah-buahan yang paling disukai, apalagi ia adalah jeruk, buah jeruk gitu ya. Nah, boleh juga dia berbaris fathah. Ahabbul fakihati wala siyama burtuqalan. Hilangkan alif lamnya. Ahabbul fakihati wala siyama burtuqalan. Nah, burtuqalan di sini adalah tamyiz ya. Dia mesti nakirah. Oke, itu untuk isim inna wa akhawatiha. Isim inna wa akhawatiha. Kemudian berikutnya yang ke-9, khobar laisa awil musyabbihati bilaisa. Khobar laisa atau khobar yang menyerupai laisa, artinya fungsinya sama dengan laisa. Diingatkan kembali bahwa laisa juga termasuk akhwat kana ya, saudaranya si kana ini, saudarinya si kana. Tapi kita buat terpisah di sini karena memang laisa ini banyak digunakan. Selain banyak digunakan, juga ada al-musyabbihatnya. Ada yang serupa atau menyerupai, mirip dengan laisa secara fungsi dan secara pekerjaan, secara tugas ya. Nah, kita lihat dulu contohnya di sini. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'. Mana isimnya? Isimnya nasara. Mana khobarnya? Khobarnya ini shibhu jumlah ala syai'. Tidaklah orang Nasrani itu ada sesuatu, artinya tidak ada kitab pegangan gitu ya. Ala syai', suatu pun. Contoh yang lain, mal kitabu, ini kita panjangkan nih. Ya, panjang. Mal kitabu mufidan. Mal kitabu mufidan. Ini termasuk akhwat laisa tadi ya. Fungsinya sama dengan laisa. Mal kitabu mufidan, tidaklah buku itu berfaedah. Kemudian la juga termasuk akhwat laisa. La kitabun, bukan la kitabu ya. La kitabun mufidan. Ini dibuat barisnya 2. La kitabun mufidan. Tidak ada sebuah buku yang berfaedah. Tidak ada satu pun buku yang berfaedah. Maksudnya ketika seseorang masuk ke sebuah perpustakaan, mungkin dia tidak menemukan satu buku yang berfaedah. Nah, apa saja akhwat al-musyabbihat bilaisa yang menyerupai laisa secara fungsi? Ada in. Ya, ada in.
Tapi memang biasanya in ini bahkan sering ya, sering setelahnya illa. In antum illa, in anta illa nadhir. Jadi illa. Jadi kalau sudah dimasuki illa, jadi amalannya hilang. Bukan in anta illa nadhiron, nggak ada, illa nadhirun. Nah, bedanya la sama ma. Kalau ma ini masuk ke ma'rifah, kalau la masuk ke nakirah. Oke ya, itu diantara bedanya. Nah, kedua-duanya ini kalau dimasuki illa itu membatalkan fungsinya untuk menasabkan. Misalnya mal kitabu illa mufidun, tidak boleh lagi illa mufidan. La kitabun illa mufidun, nggak boleh lagi illa mufidan. Jadi fungsinya jadi batal kalau sudah dimasuki oleh illa. Ada lagi yang al-musyabbihat bilaisa, yaitu lata. Pakai ta dia ya, lata. Nah, ini biasanya isimnya mahdzuf, terhapus. Yang tersisa hanyalah khobarnya yang mansub. Dan khobarnya juga berupa nakirah. Contohnya dalam Al-Quran ada dalam surah Shad ayat 3, kam ahlakna min qablihim min qarnin fanadaw walata hina manas. Walata, padahal tidaklah hina saatnya untuk melepas diri, ya, untuk melepaskan diri, tidak bisa menghindar gitulah ya. Nah, ini kan isimnya tidak ada, asalnya wala talhinu hina manas. Sama juga dengan la tasa'ata nadam. La tasa'ata nadaman, bukan saatnya, waktunya menyesal. Bukanlah saatnya waktu menyesal. Asalnya la tasa'atu sa'ata nadam atau nadim ya, nadima. Oke, itu untuk khobar laisa awil musyabbihati bilaisa.